Rohan Bhatnagar adalah seorang pria buta yang bekerja sebagai daber. Suatu hari, dia dikenalkan dengan seorang wanita yang bernama Supriya yang juga tidak dapat melihat. Di hari berikutnya, Rohan mengunjungi Supriya yang sedang bermain piano untuk mengiringi para penari. Keesokan harinya, Rohan dan Supriya pergi ke sebuah mall. Dan di tempat tersebut dipenuhi banyak orang sebab terdapat sebuah workshop kahani. Keramaian orang membuat Rohan merasa panik sebab dia kehilangan Supriya. Rohan berjalan ke kerumunan penonton menuju panggung meminta MC memberikan mic untuknya. Rohan lalu mengumumkan kepada Supriya bahwa dirinya berada di atas panggung. Supriya mendengarnya dan menemui Rohan dengan meminta bantuan kepada seorang wanita. Hubungan Rohan dan Supriya berlanjut hingga ke pernikahan. Suatu hari, saat Rohan dan Supriya pulang dari makan malam, mereka diganggu oleh Amit Selar. Amit berusaha mengganggu Supriya sehingga membuat Rohan marah. Supriya berteriak meminta pertolongan dan warga pun bermunculan melihat keadaan, tetapi Amit sudah terburu pergi. Sepulangnya Rohan dari tempat kerja, dia terkejut mendengar istrinya menangis dengan kondisi terikat di tempat tidur karena mendapat pelecehan seksual dari Amit dan Wasim. Kemudian Rohan melaporkan kejadian tersebut kepada seorang polisi yang bernama Inspektur KB. Akan tetapi, kejadian tersebut tidak ada saksi, jadi KB meminta Rohan dan Supriya menemui dokter untuk melakukan visum karena kasus yang menimpa Supriya sangat diperlukan laporan medis dan harus dilakukan dalam jangka waktu 24 jam lamanya. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Rohan dan Supriya ditangkap oleh tangan kanan dari Madhavrao Selar, seorang politikus yang merupakan kakak dari Amit. Rohan dipukuli di dalam gudang kemudian membawanya ke tepi pantai dan melempar Rohan dan Supriya dari dalam mobil. Tetapi Rohan dan Supriya tidak menyerah untuk pergi menemui dokter. Setelah mereka menemui dokter menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukan visum sebab Supriya dalam kondisi basah kuyup dan jejak pelaku hilang, bahkan jangka waktunya melebihi jangka waktu yang diberikan. Dan selanjutnya, Rohan dan Supriya mengunjungi kantor polisi untuk menemui Inspektur KB, tetapi dia tidak dapat ditemui sebab KB sudah mendapatkan ancaman dari Madhavrao. Dan keesokan harinya, sepulangnya dari bekerja, Rohan menemui istrinya sudah meninggal dalam kondisi gantung diri sehingga membuatnya semakin dilema. Dan usai melakukan pemakaman, Rohan datangi oleh Madhavrao yang mengancam Rohan agar berhenti mengusut kasus adiknya. Dan setelah itu, Rohan menemukan surat peninggalan Supriya yang berada di bawah tempat tidur. Supriya menjelaskan bahwa dia sering mendapatkan pelecehan seksual dari Amit ketika Rohan tidak berada di rumah. Dan Rohan pun kembali ke kantor polisi menemui Inspektur KB dengan berjanji akan membawa pelakunya ke pengadilan. Selanjutnya, Rohan melakukan siasat dengan memanfaatkan kelebihannya sebagai seorang daber. Rohan merekam suara Amit dan Madhavrao untuk dia pelajari. Rohan memulai aksinya dengan menyamar suara menjadi Amit dan dia menelpon Lubna, adik dari Wasim yang dia cintai, dengan berusaha merayunya. Kemudian ayah Lubna mendengar hal ini sehingga ayah Lubna marah, akhirnya menemui Amit dan langsung menamparnya. Rohan kembali beraksi dengan melakukan siasat menyamar suara Amit dengan menelpon Lubna dan ayahnya. Kemudian Rohan menelpon Amit dengan memanfaatkan suara Lubna. Selanjutnya, Amit dan Lubna bertemu. Tak lama ayah Lubna membawa sebuah pisau untuk membunuh Amit, tetapi ayah Lubna yang menjadi korban setelah pisau tersebut jatuh ke tangan Amit. Dan kemudian pihak polisi mendatangi kediaman Madhavrao untuk melaporkan bahwa adiknya telah membunuh ayah Wasim. Madhavrao meminta untuk polisi tersebut pergi dan memintanya untuk mengurus masalah tersebut dengan Wasim. Madhavrao pun menemui Wasim untuk memaafkan Amit dan dia menjelaskan bahwa dia sudah mengirim Amit ke daerah Pune. Selanjutnya, Wasim menerima telepon dari Rohan yang menyerukan suara Amit dengan memintanya bertemu di suatu tempat. Wasim pun mengunjungi tempat tersebut, kemudian Rohan membunuh Wasim seakan-akan seperti melakukan bunuh diri. Rohan selanjutnya menelpon Amit dengan menyerukan suara Nalaure. Dia berjanji akan memberikan informasi soal pembunuhan. Kemudian Amit menuju godam tempat yang dijanjikannya. Amit terkejut karena bukan Nalaure yang dia bertemu melainkan Rohan. Mereka bertarung dan Rohan mengatasi Amit dengan cara mengikatnya di dalam gudang, lalu dia menyebarkan bensin dan meletakkan lilin tepat di pintu. Lalu Rohan menelpon Madhavrao. Dia menyerukan suara Amit yang meminta pertolongan. Madhavrao tiba di gudang dan menendang pintu tersebut sehingga terjadi ledakan dan Amit meninggal. KB pun sudah mencurigai Rohan dan dia mengetahui bahwa Rohan pandai ngedabeng. Inspektur KB berjanji akan menangkap Rohan dalam waktu 24 jam setelah dia dapat mengumpulkan bukti. Selanjutnya menelpon Madhavrao untuk bertemu di gudang yang masih dalam kondisi baru dibangun. Madhavrao bersama dengan asistennya menemui Rohan dan asisten Madhavrao tewas setelah terperosok jatuh ke dalam bangunan lift. Rohan bertarung dengan Madhavrao di tepi gedung dan keduanya jatuh bersamaan dari atas gedung.
Madrafat tewas sedangkan Rohan berhasil selamat setelah dia mengikat tubuhnya ke tiang penyangga. Dan keesokan harinya, Rohan bertemu dengan Inspektur Kaude dan dia menjelaskan pembunuhan yang telah dia lakukan. Kaude kemudian mengambil foto Rohan sebagai bukti. Lalu Kaude langsung menuju wartel tempat di mana Rohan melakukan aksinya menelpon korban. Pada saat Kaude menunjukkan foto Rohan kepada pria pemilik wartel, Kaude terkejut bahwa pemilik telepon tersebut ternyata juga tidak dapat melihat sehingga Kaude tidak dapat memiliki bukti. Di tepi pantai, Rohan berbicara dengan arwah Supriya. Rohan menjelaskan kepada arwah Supriya bahwa sudah saatnya kamu pergi, kemudian membuang abunya ke tepi pantai.